Nama saya Teresa itu, saya dari kelas B program studi manajemen akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan pokok bahasan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. 3. Mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam organisasi. Organisasi perlu melakukan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerjaan atau demand, guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawaran tenaga kerja atau supply. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi internal maupun di luar organisasi eksternal. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi apa di dalam organisasi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan karena dengan perencanaan proses yang baik akan mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. Dengan diadakannya perencanaan ini, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan SDM dan perencanaan strategi, dasar bagi efektivitas MSDM dan rekrutmen. C. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM yakni aspek kuantitas SDM yang tepat, aspek kualitas SDM yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, dan aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun organisasi secara maksimal. Klasifikasi perencanaan SDM berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan SDM diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni 1. Manpower Planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek MSDM. 2. Manpower Programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari Manpower Planning. D. Teknik peramalan kerja. Terdapat 3 teknik yang digunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja yakni 1. Teknik DLP merupakan metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari kelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang atau industri. Langkah-langkah pada metode DLP: pertama, pilih fasilitator. Kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Ketiga, definisi masalah. Keempat, pertanyaan putaran pertama. Kelima, pertanyaan putaran kedua. Keenam, pertanyaan putaran ketiga. Dan yang terakhir, bertindak atas hasilnya. 2. Rata-rata bergerak atau moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Metode ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang tidak berfluktuasi dengan tajam atau data yang perubahan naik dan turunnya sangat drastis. 3. Manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor
manajer departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Adapun beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. 1. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi, yakni kondisi perekonomian, kondisi sosial politik, teknologi, dan kompetisi. 2. Faktor organisasi adalah faktor internal yang berasal dari organisasi tersebut yang berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi, yakni rencana strategis organisasi, anggaran, perkiraan produksi, dan penjualan. 3. Faktor angkatan kerja adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah pensiun, pengunduran diri, pemberhentian kerja, atau pemecatan dan kematian. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran. 1. Rencana suksesi. Adanya rencana suksesi menyebabkan pekerjaan menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan jabatan. Suksesi biasanya berhubungan dengan rencana promosi. 2. Ketersediaan tenaga kerja di pasar. Semakin melimpahnya tenaga kerja di pasar, maka penawaran tenaga kerja juga akan melimpah. Metode tools of supply. Analisis ini meliputi 1. Tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. 2. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. 3. Rencana suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. 4. Bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. 5. Skills inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Sekian dan terima kasih.